Selamat siang, Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapaliai. Pemirsa, Finance and Central Bank Deputies atau FCBD telah dimulai. Sementara Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings akan berlangsung pada 15 Juli di Nusa Dua, Bali. Nah, untuk mengetahui jalannya pertemuan, kita telah terhubung dengan rekan Cinta Sandi, dia dan juru kamera Jeff Anderson, langsung dari Nusa Dua, Bali. Baik, selamat siang Cita. Bisa dijelaskan bagaimana atau apa saja agenda FCBD hari ini serta persiapan menuju FMCBG? Ya, Patricia, hari ini rangkaian pertemuan G20 jalur keuangan telah dimulai dan akan berlangsung selama 4 hari ke depan dari tanggal 13 hingga 16 Juli tahun 2022 di Nusa Dua, Bali. Dan sekarang ini ratusan delegasi dari seluruh dunia termasuk anggota G20 juga sudah sampai di Nusa Dua, Bali. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja sebenarnya yang akan dibicarakan dalam rangkaian pertemuan tersebut, sekarang ini saya sudah bersama dengan Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat siang Pak Febri. Ini kita lepas masker nggak apa-apa ya Pak? Karena sudah antigen ya. Baik Pak. Ini kan kita pasti tahu ya Pak, masyarakat tuh tahu G20 itu sangat penting Pak. Tetapi kalau misalnya kita bisa lihat fokusnya itu sebenarnya kemana sih Pak untuk jalur keuangan saat ini? Saat ini akhirnya memang kita harus respon terhadap kondisi global yang sedang terjadi. Dengan geopolitik yang terjadi sekarang, maka isu tentang dampak ekonominya, terutama terhadap harga pangan dan harga komoditas, itu akan menjadi isu sentral yang dibahas. Bahkan termasuk bagaimana G20 itu memiliki leadership dalam konteks menangani masalah ketahanan pangan seluruh dunia. Saat ini kita harus tahu bahwa negara-negara di dunia itu setelah 2 tahun menghadapi pandemi, belum semuanya pulih. Bahkan banyak negara yang tidak pulih sampai sekarang, khususnya negara-negara di Afrika. Dan saat ini bahkan dengan harga komoditas yang meningkat, maka kelaparan itu terjadi, khususnya di negara-negara yang sangat miskin. Nah, inilah kenapa Indonesia melihat peluang sangat besar bagi kita untuk leadership, untuk menunjukkan bahwa kita sebagai negara yang berhasil melewati pandemi ini masih terus kita hadapi gitu ya, tetapi kita cukup baik dibandingkan banyak negara. Nah, sehingga dalam posisi kita sekarang juga fiskal membaik, kita mampu menunjukkan leadership kita. Kita menggalang bagaimana mobilisasi dari dana untuk menghadapi masalah ini bagi banyak sekali negara yang sangat membutuhkan. Nah, disinilah Indonesia menunjukkan leadership-nya. Kita mulai dengan nanti akan ada pembahasan tentang food security. Semua negara G20 berkoalisi untuk melihat bagaimana kita bersama-sama membantu negara-negara yang masih sangat membutuhkan tersebut. Ini satu dari sisi humanitarian, itu jelas. Tetapi juga dalam konteks dunia ini akan aman, dunia ini akan sehat, dunia ini akan maju kalau semua negaranya maju. Nah, ini makanya tetap kita sangat relevan ketika kita mengatakan recover together, recover stronger. Nggak mungkin dunianya bisa recover together kalau masih ada negara-negara yang miskin yang kemudian mengalami kelaparan. Berarti lebih ke exit strategi ya Pak dari pandemi kemarin dan sekarang memasuki masalah lagi yaitu adanya perang antara Ukraina dan Rusia ya Pak. Nah, sekarang ini kan Indonesia memegang presidensi G20 ya Pak. Itu berarti kewenangannya tuh apa sih Pak Indonesia dalam G20 tahun ini? Mungkin bukan kepada kewenangan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memimpin. Disinilah kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi kita melihat ini berat sekali, tetapi kita sudah menunjukkan dengan leadership dari Pak Jokowi sendiri dan juga menteri-menteri termasuk Menteri Keuangan yang memimpin bagaimana pembahasan agenda demi agenda itu bisa dilakukan dengan tetap dalam suasana kondusif walaupun kita sangat menghadapi tantangan dengan perang di Ukraina. Nah, saat ini selain isu ketahanan pangan, kita juga terus membahas isu-isu yang sudah menjadi agenda dari tahun ke tahun. Kita bicara tentang isu perpajakan internasional. Kita bahas yang paling penting lagi adalah setelah pandemi 2 tahun itu tadi, kita membahas bagaimana global architecture untuk health.
dan kita mendapatkan prestasi yang diakui oleh banyak negara, bagaimana kita bisa menggalang dana dan juga menggalang narasi bersama, bagaimana kita sebagai satu komunitas global menyiapkan global ini bersama-sama untuk menghadapi future pandemic. Nah, ini kita sudah mengumpulkan sekitar 1,1 billion US dollar. Ini prestasi leadership Pak Jokowi. Ini prestasi leadership dari menteri-menteri kita. Nah, sehingga kita bisa mendorong agenda-agenda yang berdampak bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga berdampak bagi global. Belum lagi kalau kita bicara tentang transisi energi. Saat ini kita siapkan bagaimana logika dari sustainable finance itu kemudian bisa ditengahi dengan transition finance. Artinya tidak mungkin banyak negara itu yang akan melihat sulit sekali langsung berpindah energinya dari fossil fuel menjadi langsung green. Tetapi ada transisi. Nah, bagaimana kita membiayai transisi ini? Dalam konteks ini kita bersama dengan ADB dan banyak pihak lain membangun yang namanya Energy Transition Mechanism. Nah, ini salah satu yang akan menjadi showcase besar juga bagi leadership Indonesia di G20 ini. Febri, terima kasih banyak Pak atas waktunya ya Pak. Baik, itu dia tadi wawancara kami dengan Kementerian Keuangan mengenai rangkaian pertemuan G20 Finance Track yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Kembali kepada Anda, Patricia, di studio. Baik, Jinta Zanidia, terima kasih untuk laporan langsung Anda, langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.